Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang menanti. Banyak orang yang berkata, gak enak menanti itu. Menanti atau menunggu itu sesuatu yang menjemukan, membosankan. Mungkin ada yang pernah menanti nunggu ngurusi KTP, gak selesai-selesai, ngomel. Menanti gaji ke-13, kok gak datang-datang. Akhirnya marah-marah gitu ya. Tetapi kalau kita menanti sesuatu yang berharga, sesuatu yang diharap-harapkan, sesuatu yang diinginkan, pasti akan ada usaha kita dan yang membuat kita semangat. Oke? Nah, gambar apa ini? Bayi. Seorang anak itu adalah buah hati, betul ya? Buah cinta. Dan semua orang yang menikah pasti mengharapkan kehadirannya. Memang ada 1-2 kasus yang saya temui, ada orang yang menikah masih belum kepingin mendapatkan anak. Tetapi 99% orang yang sudah menikah pasti mengharapkan buah hati. Benar? Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, di mana ibu-ibu? Ya, pada waktu menanti buah hati, berharap nggak? Berharap. Diam atau melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ketika menanti buah hati? Berdoa. Luar biasa, langsung diawali berdoa. Rohaninya kuat ini berarti. Lalu kedua, ada lagi? Ketika awal mau hamil, ketika ingin hamil, nah, saya pengalaman. Ke dokter. Ini pengalaman saya. Keluar masuk dokter maksudnya ya, dokter kandungan tadi. Ya, ketika itu saya berharap, tapi kok nggak muncul-muncul karena pikiran saya itu polos waktu itu. Saya pikir setelah menikah, lalu setelah itu bulan madu, setelah itu dikasih anak. Gitu, itu pikiran saya. Tapi ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kok nggak datang-datang. Akhirnya ada teman yang menyarankan ke dokter. Usaha dokter. Apalagi makan makanan yang bisa menyebabkan hamil, betul ya? Nah, vitamin, susu, bahkan sampai jamu-jamuan. Lalu apalagi? Saat sudah hamil, apakah ada usaha atau diam saja? Ada usaha. Pastinya ke dokter, pilih dokter yang terbaik supaya anaknya nggak kenapa-napa. Lalu USG 4 dimensi, walaupun mahal nggak masalah, gitu ya. Diusahakan sedemikian rupa. Lalu ketika akan melahirkan, diam saja atau melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu. Apa biasanya kalau sudah mau melahirkan? Oh iya, betul, peralatan bayi. Apalagi? Mungkin menghias kamar, ya. Kamarnya disulap. Kalau di USG itu babynya cowok pasti warnanya biru, ya kan? Kalau cewek pasti warnanya pink. Padahal belum tentu anak cewek itu suka pink kayak anak saya. Sukanya hitam malah. Kan lucu kalau kamarnya warnanya hitam kan? Lalu apalagi? Mungkin mencari nama. Saat itu saya ketika tahu hamil, saya langsung beli ke Gramedia. Masih belum ada internet, ya. Google masih belum terlalu booming. Saya beli ke Gramedia sama suami saya buku nama-nama bayi. Padahal di situ ada 1000 nama bayi. Gak mungkin saya punya anak 1000 kan? Tapi anak masih 1 saya sudah beli. Wah, saya pakai nama. Terus Pak Teguh bilang harus ada nama yang rohaninya, tapi bukan nama Alkitab. Lalu ketemulah nama Evangeline karena bapaknya waktu itu evangelis. Artinya pengabar kabar baik. Lalu Jesania, di situ di buku itu artinya yang telah ditentukan Tuhan. Karena memang anak ini ditentukan Tuhan ketika selang berapa lama kami berusaha dan berdoa. Bahkan untuk Jesa ada itu, usaha saya nggak hanya berdoa dan juga nggak hanya ke dokter dan nggak hanya berdoa. Saya menciptakan lagu itu, ya. Nanti kapan-kapan dinyanyikan. Tapi nggak ada lagu, nggak ada kata-kata bayi-bayinya kok, ya. Nah, itu penantian buah hati. Berikutnya, ini anak muda ini harus jawab. Menanti kekasih datang. Misalnya yang long distance, siapa di sini ada? Ada yang di long distance? Jangan bersuara sama Pak Pendeta.
Iya, ini sudah sah ya. Pak Yata. Oh, Pak Yata, mana Pak Yata? Waktu menanti kekasih mau datang, apa yang dilakukan? Belum datang, Kak Jelita? Apa? Mandi. Masa mandi pas kekasih mau datang kok? Apa kira-kira? Biasanya mandi pagi hari cuma 1 kali. Karena kekasihnya mau datang jam 9, jam 5 mandi, jam 6 mandi, jam 7 mandi. Ya. Takutnya kalau nggak wangi. Lalu parfum biasanya cuma crit, ini langsung gitu ya. Terus pilih baju, cewek-cewek pilih baju. Biasanya ngambil baju gini kan? Oh ini aja, ya kan? Tapi kalau kekasih mau datang gimana? Wah, baju diambil nggak cocok ini, nggak cocok. Digini kan? Nggak cocok ini nggak cocok. Sampai 1 lemari nggak cocok, beli ke mall demi kekasih datang. Saya juga long distance waktu pacaran. Pak Teguh banyak mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan saya. Karena Pak Teguh nggak pernah datang ke Kalimantan saat itu, nggak punya duit. Kalau saya kan dibayari. Ketika saya datang, besok saya datang Mas, wah udah tahu ini tanggalnya, nih, jam berapa pesawat jam segini. Pak Teguh nggak punya motor, cari motor pinjaman. Satu nggak boleh, usaha lagi, satu lagi nggak boleh, sampai akhirnya dapat motor. Pesawat saya jam 9 mau landing, Pak Teguh di bandara sudah jam 7. Minyak rambut yang biasanya cuma tipis-tipis langsung diguyurkan, biar klimis. Ya, waktu pesawat delay, Mas, sorry delay, nggak apa-apa, aku setia menunggu. Ya, tapi kalau sekarang sudah menikah, kalau delay, Pak delay, Yosi aku tak melaku-laku nangol. Ya, ada usaha menanti kekasih datang karena dia berharga bagi kita. Berikutnya, menantikan Roh Kudus. Hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberitahu menjelang kenaikannya ke surga bahwa Roh Kudus adalah janji yang akan diberikan Bapa untuk setiap rasul-rasul yang dipilihnya. Ya. Dan pada ayat yang ke-8, ketika Tuhan Yesus, orang-orang sudah berkumpul dan hendak mempersiapkan melihat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu semua akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Untuk apa? Menjadi saksi. Untuk menjadi saksi bagi dunia, di Yehuda, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itu sangat dinantikan oleh para rasul. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mereka dambakan. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-6 dari Kisah Para Rasul 1, di situ mereka harapannya apa? Bahwa kelak penolong itu yang dijanjikan Bapa akan memulihkan Israel. Tapi Tuhan punya rencana bukan hanya untuk Israel, tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk apa? Dunia. Karena itu Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Itu merupakan big plan-nya Tuhan. Nah, menantikan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Banyak orang mengenal Roh Kudus hanya sebatas kuasanya. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu adalah Allah, pribadi ketiga. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Tuhan, bukan sebatas kuasanya. Karena itu kalau Anda mendengar banyak gereja yang berkata gereja itu nggak ada Roh Kudusnya, benar atau salah? Salah. Karena Roh Kudus
Di dalam setiap hati gerejanya, siapa sih gereja? Kita ini gereja. Kita ini gereja. Katakan sebelah kiri kanan, kamu gereja loh. Gereja. Ya. Roh Kudus bertata di bait tubuh kita ini baitnya Tuhan. Karena itu jangan rusak hidupmu, karena di situ Roh Kudus tinggal. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga, bukan hanya sekedar kuasa. Kalau ada orang yang berkata pujiannya nggak ada Roh Kudusnya, karena hanya melihat kalau nangis-nangis, kalau lompat-lompat itu berarti ada Roh Kudusnya. No. Tapi nanti kita akan lihat apa pekerjaan Roh Kudus nanti itu selanjutnya. Dan dikatakan bahwa di Yohanes pasal 14 ayat 6, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dikatakan ketika Tuhan Yesus memberitahu bahwa Tuhan Yesus nggak akan tinggal selama-lamanya dengan murid-murid. Dan kita tahu bahwa murid-murid itu sangat bergantung sekali dengan Tuhan Yesus. Betul? Sangat bergantung. Jadi ketika Tuhan Yesus hendak mengatakan, aku akan pergi meninggalkan kamu, itu sudah gundah gulana. Seperti seorang anak yang kalau papa mamanya mau pergi lama. Dan di situ dikatakan, kapan pulang Pak? Kapan pulang Ma? Gak tahu. Kamu gak perlu tahu. Wah, udah bingung ini. Terus gimana? Aku sama siapa? Mungkin itu yang dirasakan oleh rasul-rasul, dan saya yakin pasti itu yang dirasakan. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa akan memberi penolong yang lain. Karena saat itu Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan mereka, mereka sangat ditolong hidupnya. Ketika ada kata penolong, mereka terhibur. Mereka sukacita. Karena apa? Kalau penolong yang lain sama enggak? Sepadan enggak dengan Tuhan Yesus? Sepadan. Yang akan menyertaimu selama-lamanya. Kata menyertai itu sudah sangat membuat damai hati rasul-rasul. Dan ini yang ditunggu. Janji ini yang ditunggu ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Apa pekerjaan Roh Kudus? Kayaknya mereka itu sangat menantikan Roh Kudus. Roh Kudus itu menghibur. Roh Kudus itu mengajar. Roh Kudus itu juga mengingatkan. Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan mengajar kamu dan mengingatkan kamu. Mengingatkan akan dosa-dosamu, mengingatkan akan kesalahanmu, mengajarmu dalam kebenaran. Yesus berkata bahwa aku jalan dan kebenaran. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Roh Kudus pekerjaan Tuhan Yesus, yaitu untuk mengajar setiap umatnya. Karena itu banyak orang yang begini. Dulu saya itu orangnya pemarah, tapi sekarang kok enggak ya? Saya tuh enggak tegaan kalau lihat orang. Saya yakin dan percaya itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami itu. Mungkin saat marah, saat geram, wah awas ya, aku enggak mau lagi ke rumahnya, aku enggak mau lagi ketemu dia. Ketika itu seperti ada kata yang berkata atau yang menggelisahkan, hei, kamu sudah jadi milikku. Damainya diberikan di hati kita. Akhirnya ketika ketemu, gak ada lagi yang namanya sakit hati, gak ada yang namanya lagi kejengkelan, kemarahan. Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus juga membela kita. Kita dapat berkata-kata, kita dapat berdoa karena Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memberi kesaksian. Di ayatnya yang ke-7 dari pasal 1. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya, Roh Kudus di situ dia yang akan memberi kesaksian itu bahwa Yesus pasti akan segera datang. Dan selama menunggu, di situ tuh Roh Kuduslah yang mengajar kita sampai pada nanti Tuhan Yesus datang. Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat bersaksi bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 1
1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Boleh saya dibantu untuk membacakan ayat ini? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita itu mengaku Yesus adalah satu-satunya Tuhan, pekerjaan siapa? Roh Kudus. Pertanyaannya, Roh Kudus ada dulu baru kita bisa mengaku Tuhan, atau kita mengaku dulu baru Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Yang mana? Yang A atau yang B? Yang A. Bagus. Jadi Roh Kudus hadir, Roh Kudus tinggal karena kedaulatannya. Saya mau datang buat Erlin, tinggal di dalam hati Erlin. Erlin yang dulu pemarah, Erlin yang dulu suka berbuat dosa, Erlin yang dulu suka begini dan jauh dari Tuhan. Roh Kudus tinggal. Akhirnya di situ terjadi kelahiran baru. Di situ terjadi pertobatan. Itu karya Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa mengaku Yesus Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, Bapak Ibu. Karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk mengutuk Yesus. Kalau banyak di sosmed ya, wah, mau menjelekkan Tuhan Yesus bla 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 bla, nggak apa-apa. Didoakan saja, nggak perlu dibela. Karena walaupun perkataan mereka mengutuk, tidak ada yang sanggup untuk menjatuhkan jabatan Yesus sebagai Tuhan karena kutukan mereka. Tidak ada yang bisa. Jadi Roh Kudus lah yang membuat kita mampu mengaku Yesus Tuhan. Kalau nggak percaya, coba setelah pulang ini keluar, katakan sama tukang beca, tukang bakso, apapun semua orang yang ada di jalan, katakan, Pak, saya kasih tahu, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup membawa kita ke surga. Percaya? Dia tidak akan percaya kalau Roh Kudus belum tinggal dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kita memberitakan Injil, ketika ditolak, nggak apa-apa. Kalau kita memberitakan Injil, orangnya menerima, jangan bangga. Karena Roh Kudus itulah yang membuat orang percaya. Amin. Karena itu, mari terus kita bersaksi. Siap? Yang berikutnya, Roh Kudus itu memeteraikan. Pernah tahu meterai? Apa fungsinya? Mengesahkan. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam memeteraikan? Mengesahkan kita menjadi miliknya. Yang dulu kita milik dosa, yang dulu kita milik dunia, dibenarkan Tuhan, diangkat Tuhan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Roh Kudus yang mengesahkan. Cetok, sah kamu jadi milikku. Karena itu kalau kita tahu siapa Roh Kudus, dan murid-murid di situ sangat menangkap betapa berharganya Roh Kudus yang dijanjikan Bapa, mereka menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus. Berikutnya, apa yang dilakukan saat rasul-rasul menantikan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para murid sudah melewati banyak peristiwa. Ya, ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka sukacita, aman-aman saja. Tetapi setelah itu, mereka mengalami yang namanya duka cita sangat dahsyat ketika guru mereka, Tuhan mereka, teladan mereka, orang yang mengajar mereka ditangkap, diadili, dibunuh, dan mati. Namun setelah itu sukacita mereka bangkit lagi ketika Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri. Peristiwa demi peristiwa itulah yang membuat mereka, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka memutuskan